Selain itu, Bai Guanxing bermain adil dengan mereka. Qin Yichen menggunakan senjata kekaisaran. Dia menggunakan cara yang sama untuk melawan. Tetapi jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tidak akan mengejar keadilan. Dia memiliki tubuh cahaya hitam, dan Long Wuzhan Tianju membombardirnya, dan hanya seberkas kabut hitam muncul. Lanjutkan saja lagi. Bahkan Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu tidak takut untuk mengganti luka-lukanya dengan luka-luka. Bagaimanapun, hartanya, buah tao penyembuhannya, mungkin tidak lebih lembut dari Qin Yichen dan Hua Dao, tetapi dia tidak akan pernah seadil Bai Guanxing. Di bawah kebuntuan seperti itu, Kaisar Jubah Abu-Abu Pedang Yan Yu secara bertahap memahami inisiatif. Ini adalah gaya yang seharusnya dimiliki oleh seorang kaisar yang kuat. Setiap kali dia memotongnya, itu juga cukup terstruktur, membuat semua jalan bergetar, dan wajah Qin Yichen bermartabat sampai nanti, dan dia tidak mau menggunakan cahaya petir untuk menghindar. Karena, jika dia menghindari pisau ini, dia akan mengenai kepala klan Ujin. Meskipun suku Ujin saat ini, semua yang masih bisa memegang senjata sakti sudah pergi. Tetapi ada bangunan dan tempat suci di mana-mana, semua kerja keras suku Ujin. Putaran cahaya pedang ini seperti tidak bermoral Qin Yichen di klan penenun ilahi, dan cahaya pedang dari jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu bahkan lebih kejam darinya. Jangan sembunyi bersama. Bukankah kalian orang Ujin punya kuburan dengan sarang bawah tanah? Apa yang membuat Qin Yichen semakin runtuh adalah bahwa sebelum Wu Qitian pergi, dia benar-benar mengumpulkan orang-orang tua, lemah, sakit dan cacat yang benar-benar bahkan tidak bisa menahan para dewa untuk berlindung. Tetapi sekarang, alam rahasia itu telah diambil oleh abu-abu. Jubah pedang Yan Yu. Kaisar menemukannya. Kaisar pedang Yan Yu jubah abu-abu menebas dengan satu pisau, dan Qin Yichen mengguncang cakar naga dengan keras, menghancurkan sinar cahaya pedang abu-abu, buru-buru mendesak. Jangan berdiri bodoh. Masuki gunung sucimu. Jangan beritahu Lao Su bahwa tempat suci itu tidak boleh dengan mudah diinjakan kaki. Hidupmu hilang, tunggu sebentar. Jangan keluar. Qin Yichen benar-benar akan runtuh. Orang tua, lemah, sakit dan cacat sebenarnya berlutut untuk menjelaskan sekarang, mengatakan bahwa mereka tidak layak memasuki gunung suci tempat roh Kaisar klan Wujin berada, dan mereka tidak bisa dilindungi. Qin Yichen tidak sabar untuk mengutuk di tempat. Aturan berantakan macam apa ini? Qin Yichen ingin membangunkan mereka dengan memarahi mereka. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk berbicara satu sama lain, tetapi segera dia menelepon untuk berhenti. Dia menyadari bahwa tentara tua, lemah, sakit dan cacat ini tidak dapat menahan bahkan sihir tentara. Bahkan jika mereka bisa terbang, kecepatannya tidak buruk. Pikirkanlah. Menurutnya, gunung suci suku Wujin dapat dicapai hanya dengan beberapa napas. Tetapi bagi orang tua yang gemetar, lemah dan sakit, itu adalah surga yang mungkin tidak dapat terbang seumur hidup. Khususnya, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tersenyum sangat licik dan ganas. Bai Guanxing bahkan tidak mengajarimu untuk tidak terganggu saat bertarung, kan? Ini semua adalah orang tua, lemah, sakit dan cacat yang bahkan tidak bisa mengambil tentara sihir. Membunuh mereka semua tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Untuk apa kau menyimpannya? TSK Tustus, lihat penampilanmu. Kamu terlihat seperti putra Baize. Tampilan menjijikkan karena penuh kasih kepada dunia dan bertindak untuk langit dari putra Baize. Wajah lembut Hua Dao muram, memegang pedang dengan marah, gelombang pedang yang kuat, dan potong menjadi lebih kuat. Gelombang pisau yang lemah, dan yang lebih lemah. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tersenyum. Bagaimana Anda bisa tahu siapa yang kuat tanpa mengayunkan pedang yang lemah? Terlebih lagi, apa perbedaan antara kamu dan semut-semut itu? Tiba-tiba, Kaisar Pedang Jubah Abu-Abu Yan Yu menebas ringan, dan melihat cahaya pedang itu terbelah menjadi beberapa bagian, mekar seperti kelopak bunga di langit, berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang lingkaran. Bagi Qin Yichen, cahaya pedang itu adalah serangan biasa yang bahkan Jintu bisa blokir. Tapi untuk sisa klan Ujin yang menggigil, siapapun adalah bencana. Lei datang. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen mengeluarkan ledakan guntur, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi guntur 9 hari, meledakkan bila cahaya menjadi bubuk. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Pedang Jubah Abu-Abu Yan Yu menyerang Hua Daoru. Mata Dewa Qin Yichen berkedip, tetapi kali ini, sosok Kaisar Pedang Yan Yu Jubah Abu-Abu tidak menentu seperti hantu, membuat matahari yang terik sulit untuk mengunci matanya. Apa yang kamu lihat? Kamu pasti cemas karena kamu begitu cepat. Sejauh ini kamu belum cedera, tapi aku cedera. Aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Oh, aku ingat sekarang, kamu sedang terburu-buru. Wu Dutian tidak bisa menghentikan 30 juta tentara. Cepat atau lambat, Zen Demon Pass akan ditusuk oleh klan cahaya jahat. Bahkan Tianhe, apakah kamu tahu di mana kamu kalah? Kalah sama dengan Bai Guanxing. Kalah terlalu serakah. Jika tentara Wen Tiangwan terbunuh, kamu tidak bisa kalah, tapi kamu tetap ingin menang. Dan aku,
Selama tidak ada kontrak Tiadao untuk menghukumku, aku tidak akan kalah. Mereka yang mati setiap nafas tidak akan diselamatkan bahkan jika Huasu datang. Panggilan dingin Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu adalah poin kuncinya. Benar, Qin Yichan sangat rakus, seperti Bai Guanxing. Dia tidak hanya ingin bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di alam kekaisaran, tetapi dia juga ingin membunuh yang terkuat. Karena keterlambatan ini, Wu Dutian dan orang tua, lemah, sakit dan cacat dari suku Wu Jin tidak dapat menghentikan 30 juta tentara. Tidak mudah untuk memikirkan pertempuran Tianhe, dan lembaga Ting Teng Tianting sama sekali tidak bodoh untuk memasang jaring seperti itu. Sekalipun Qin Yichan percaya pada taktik perang, Bai Guanxing tidak tertandingi di dunia. Tetapi taktik perang tidak membuat puluhan juta tentara Angkatan Laut Tianting runtuh. Selama Kaisar Jubah Abu-Abu Yan Yu Sabre tidak terkalahkan, dia sudah menang. Situasi pertempuran saat ini dapat dikatakan telah mempengaruhi seluruh tubuh. Qin Yichan menang di sini, dan klan Wu Jin mempertahankannya. Kemudian, dia bisa keluar dan mendukung. Jika tentara Wen Tianguan yang bertempur dengan berani untuk membunuh musuh di Tianhe menang, mereka juga dapat mengarahkan senjata dan langsung menuju klan Wu Jin. Namun di sisi lain, jika Angkatan Laut Pengadilan Langit menahan pasukan Wen Tianguan, maka suku Wu Jin akan berada dalam bahaya. Jika ketiga kaisar ini menahan mereka, klan Wu Jin juga berisiko. Kaisar Sensiang juga mencibir diam-diam, Wu Dutian pasti tidak bisa menghentikan 30 juta tentara. Mampu menahan pasukan 10 juta untuk melindungi punggungnya sudah memberinya wajah. Dan bahkan jika kekuatan supernatural yang luar biasa dari 20 juta pasukan menyerang, itu akan memercikkan air untuk kaisar yang kuat yang berada di atas 10.000 cara. Tetapi untuk suku Wu Jin, itu akan menjadi badai yang dahsyat. Pada saat itu, apakah pisau pencuri akan melindungi hidupnya sendiri atau melindungi orang tua, lemah, sakit dan cacat? Itu tergantung bagaimana dia memilihnya. Dan semakin marah Qin Yichan, semakin tajam mata dewa yang tampak seperti pedang itu. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan gunung pedang penjara dikorbankan. Namun, kali ini, itu bukanlah gunung pedang yang melayang, tapi tulang belulang yang berdiri di puncak gunung, yang ditarik keluar olehnya dalam sekejap. 10.000 tulang layu berdiri di puncak gunung, seperti raja dari pedang suci yang tak terhitung jumlahnya dan bilah sihir di gunung pedang penjara. Ketika puluhan ribu tulang layu, pedang suci dan bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit. Bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichan meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi lengan. Jintu dan 10.000 tulang layu di tangannya. Cakar naga Leize secara horizontal dan horizontal. Bahkan kakinya berubah menjadi cakar naga. Melangkah keluar, seperti aguntur yang membosankan meledak, menyebabkan bumi bergetar, dan pembangkit tenaga listrik kerajaan menjadi malu.